Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RNJ, apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang keistimewaan istri Nabi Muhammad SAW yang pertama, yaitu Ummu Siti Khadijah. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, ayo di-subscribe dulu, kemudian di-like, di-komen, dan di-share ke semua media sosial yang kalian punya. Siti Khadijah adalah wanita yang kaya raya, sangat dermawan, mempunyai kemauan berkorban yang sangat tinggi sebagai seorang istri, serta wanita pemberani. Sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Siti Khadijah adalah seorang ahli surga dan wanita pertama yang masuk surga. Kisah teladan Siti Khadijah tidak hanya saat dia mengakui kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendampingi Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai biografi Siti Khadijah disebutkan karakter unggulnya yang telah terlihat sebelum dia menerima Islam dan menjadi istri Rasulullah SAW. Berikut ini adalah 5 poin keistimewaan Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW yang mempunyai julukan Ummul Mukminin. Yang pertama, lahir dari keluarga revolusioner. Khadijah lahir dari keluarga revolusioner yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Ayahnya, Khuwailid, tidak melakukan kebiasaan suku tersebut yang dinilai merugikan, misal mengubur bayi perempuan hidup-hidup sebagai salah satu pemimpin suku. Ayah Khadijah memilih membesarkan dan memberi pendidikan yang baik pada putrinya. Khadijah menjadi seorang yang pintar, sukses meneruskan usaha perdagangan ayahnya, beretika dan punya keyakinan yang sangat kuat. Yang kedua, tidak menyembah berhala. Khadijah diceritakan tidak ikut menyembah berhala suku Quraisy. Hal ini terungkap saat Khadijah menghadiri festival yang diadakan Quraisy di sekitar Ka'bah. Peserta acara yang kebanyakan perempuan menyembah berhala Hubal yang dianggap dewa ramalan. Walau ikut dalam festival tersebut, Khadijah tidak ikut menyembah Hubal meski datang ke acara festival. Saat di festival itulah ada orang tua yang menyeru kepada peserta acara. Dalam seruannya, dia mengatakan telah hadir seorang utusan Allah di antara Quraisy. Jika mereka punya kesempatan menikahinya, maka lebih baik segera dilakukan. Seruan orang tua ini disambut ejekan, lemparan batu, dan tindakan tak menyenangkan lainnya dari para peserta festival. Yang ketiga, melamar Rasulullah SAW. Jika umumnya laki-laki melamar perempuan, maka Khadijah menempuh cara sebaliknya. Saat menikahi Rasulullah SAW, Khadijah melamar Nabi Muhammad melalui orang ketiga, Nafisah binti Munyah, yang merupakan sahabat saudagar wanita tersebut. Nafisah kemudian menyampaikan maksud Khadijah pada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Peran orang ketiga diperlukan karena tradisi Quraisy tidak mengenal perempuan melamar laki-laki. Selain itu, Khadijah sempat tidak pede meski kaya dan berasal dari keluarga ternama. Dan Khadijah pun tidak percaya diri karena perbedaan usia yang lumayan jauh. Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Yang keempat, pendukung utama Nabi Muhammad SAW. Setelah proses lamaran, Amirat Quraisy atau Putri Quraisy tersebut akhirnya resmi menjadi istri Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW awalnya adalah pegawai Khadijah yang memimpin rombongan dagang menuju Suriah. Pernikahan Khadijah dengan Muhammad bin Abdullah terjadi sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukungan utama Khadijah terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Saat itu, Khadijah menemani Rasulullah SAW yang ketakutan, seperti diceritakan Aisyah putri Nabi Muhammad SAW.
Yang kelima, membenarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan Siti Khadijah juga terlihat saat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Khadijah tidak bersikap masa bodoh, namun ikut mencari tahu kebenaran wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Saat itu, Khadijah mendatangi pamannya Warokoh bin Naufal yang bisa bahasa Ibrani. Warokoh diceritakan sebagai orang tua yang kehilangan penglihatan. Namun, dipercaya Khadijah itulah keistimewaan dari istri Nabi, yaitu Khadijah, istri yang sangat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mentaati suaminya serta mencintai keluarganya. Semoga kelak kita bisa belajar dari kisah ini untuk dijadikan pedoman di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.